Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Delia Ramadhani dari kelas 10 DKV. Hari ini saya akan memberikan tips bagaimana caranya supaya kalian bisa menjadi produktif setiap hari. Beberapa tips ini sudah saya terapkan dalam kehidupan sehari-hari dan ya itu lumayan membuahkan hasil. Jadi tonton video ini sampai habis. Tips pertama yang harus kalian lakukan agar kalian bisa menjadi produktif adalah yang pertama, kalian harus membuat to-do list. Setiap ponsel, setiap handphone pasti punya yang namanya to-do list. Kalian bisa manfaatin itu untuk membuat rangkaian yang harus kalian lakukan dari yang paling penting hingga yang bisa dilakukan nanti. Ya, begitu. Tips yang kedua adalah kalian harus membuat rutinitas. Nah, rutinitas ini contohnya seperti kalian bangun pagi dan tidur lebih awal. Nah, sebisa mungkin kalian bangun pagi di atas jam 5, karena bagi kalian yang umat Islam, umat Muslim, pasti harus melaksanakan ibadah juga, ibadah sholat subuh. Kemudian selain itu, kalian juga harus menjadwalkan tugas kalian. Misal kalian dapat tugas dari guru dan itu udah numpuk banget, kalian harus banget bikin semacam to-do list gitu. Sama kayak cara yang pertama tadi, bukan cara ya, tips yang pertama tadi, bikin sebuah to-do list. Kalian harus menyusun terlebih dahulu tugas-tugas kalian dari yang deadline-nya mepet banget sampai ke deadline-nya yang agak jauhan. Nah, yang mepet ini kalian kerjakan terlebih dahulu, maka itu akan mempersingkat waktu kalian. Nah, untuk tips yang ketiga, kalian bisa menghilangkan gangguan yang mengganggu kegiatan kalian. Kayak semacam kalian mengerjakan tugas dan kalian terganggu karena media sosial, atau enggak kalian punya hasrat tinggi untuk memainkan game yang ada di ponsel kalian. Nah, sebisa mungkin ponsel kalian ini jauh ketika kalian sedang mengerjakan sesuatu atau sedang melakukan kegiatan, karena hal itu bisa membuat kalian memainkan ponsel tersebut hingga lupa waktu dan lupa dengan apa yang harus kalian kerjakan. Nah, ini juga bisa membuat kalian tetap fokus pada tujuan kalian, bukan tujuan ya, tetap fokus pada kegiatan kalian, dan matikan juga semua notifikasi, atau enggak sekalian matiin aja handphonenya. Tapi karena sebagian beberapa orang, mereka pasti butuh yang namanya handphone atau ponsel untuk entah itu menghubungi teman atau sekedar ya tanya ke guru atau apapun itu. Tapi sebisa mungkin kalian silent atau enggak matiin daya aja handphonenya. Tips yang keempat, kalian harus istirahat ya. Karena kalau misalkan kalian terlalu banyak kegiatan sampai kalian lupa untuk istirahat, untuk merilekskan tubuh kalian akan merasakan yang namanya capek ya, dan itu bisa bikin kalian stres sama kayak aku. Saat istirahat ini kalian gunakan untuk ya setidaknya merenggangkan tubuh atau enggak merilekskan, hanya sekedar dengan berbaring, tapi jangan bermain ponsel karena itu bisa membuat kalian kecanduan dan ya ujung-ujungnya main game atau enggak main media sosial. Nah, untuk tips berikutnya yaitu kalian harus menjaga kondisi fisik kalian. Gak hanya kondisi fisik tapi mental juga termasuk, karena fisik dan mental ini mereka berdua ini saling bersangkutan. Karena kalau misalkan mental kalian lagi down, kalian pasti ngerasa kayak aduh males banget. Untuk kalau misalkan fisik kalian lagi capek banget, kalian juga akan ngerasain malesnya. Semuanya itu pasti ada yang namanya rasa males, tapi tergantung kaliannya juga, kalian mau malesnya berapa menit, berapa jam, berapa hari. Kalau biasanya
kalau misalkan aku pribadi, kalau lagi males itu paling mentok ya 2 hari atau 3 hari. Itu pun juga aku gunain buat apa ya, kayak cari-cari hal baru juga biar aku sendiri nggak terlalu bosan gitu. Maaf kalau misalkan aku ini sering benerin kerudung karena emang kerudungnya kurang nyaman. Terus untuk tips yang terakhir, kalian harus tetap termotivasi. Nah, kalau misalkan kalian melakukan sesuatu tanpa motivasi, kalian akan kehilangan arah. Bukan kehilangan arah, kalian akan merasakan yang namanya malas. Intinya kalian harus tetap punya motivasi. Kenapa kalian harus tetap produktif? Kenapa kalian harus harus tetap melakukan kegiatan-kegiatan lain selain yang ada di sekolah atau tempat kuliah atau tempat kerja dan lain sebagainya. Biasanya kalau misalkan aku pribadi nih, itu apa ya, motivasi itu sering datang dari ya kadang media sosial, kadang dari musik, kadang dari lingkungan sekitar, kadang waktu baca buku tiba-tiba ada motivasi. Jadi ya intinya kalian harus sering-sering cari motivasi dan jangan lupa lakukan kegiatan kalian, lakukan prioritas kalian, tapi prioritas dari semuanya adalah kesehatan dan mental, karena kedua ini saling bersangkutan terhadap tubuh kalian gitu. Itu saja tips yang bisa saya sampaikan, karena tips-tips itu tadi sudah ada beberapa yang saya cari referensi di media sosial dan ada beberapa juga yang sudah saya alami. Semoga bermanfaat untuk kalian semua dan saya harap kalian tetap produktif, tetap semangat untuk menjalani kehidupan sehari-hari. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, subscribe, and comment ya. Kayaknya nggak usah komen deh. Ya, terima kasih. Tugas saya akhirnya selesai. Jadi kalian harus tepat tangan, karena sebenarnya kalau boleh jujur ini adalah tugas dari guru aku, disuruh bikin video gitu. Tapi ya nggak apa-apa, oke. Tapi ya mau gimana lagi, semuanya itu harus kita kerjakan dan jangan lupa untuk tetap produktif guys. Oke, thank you, bye.